Presiden Prabowo Subianto sepertinya betul-betul masyghul akibat kegagalan otoritas keamanan mengendalikan situasi unjuk rasa berseri yang kemudian meledak menjadi aksi kerusuhan di sejumlah wilayah di tanah air. Dan efek dari kemasyghulan itu, kabarnya santer ini, kabar burung yang sudah semakin lama semakin kencang bahwa akan terjadi reshuffle jilid 2. Termasuk di dalamnya adalah posisi Kapolri. Nah, di injury time seperti sekarang, andaikan Jenderal Listio Sigit betul-betul diganti, saya tidak membayangkan akan ada langkah spektakuler, sebuah upaya revolusioner yang akan bisa memperbaiki situasi penegakan hukum di tanah air. Tapi terus terang nih Pak Listio, dengan segala hormat, saya baru bertandang ke Lapas Cirebon. Ada pesan dari para terpidana dan keluarga mereka terkait nasib 7 terpidana yang harus ngendon di dalam penjara seumur hidup mereka. Pesan untuk Pak Listio, tolong dong buka hasil kerja tim sus kasus Cirebon. Utang nyawa loh Pak. Pak Kapolri Jenderal Listio yang saya hormati, saya ini orang yang termasuk percaya pada ungkapan bahwa doa dari kaum terzalimi itu cepat dikabulkan Tuhan. Bagi saya, 7 orang terpidana plus 1 anak-anak dalam kasus meninggalnya Eki dan Vina di Cirebon sana, itu saya anggap mereka sebagai orang-orang yang terzalimi. Karena saya yakin betul mereka tidak melakukan pidana. Tapi apesnya, tapi tragedi besarnya, orang-orang yang tidak bersalah itu harus hidup selama-lamanya di dalam penjara. Untuk mencegah agar mereka tidak berkelakuan yang aneh-aneh, membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain, plus agar mereka tidak berdoa yang macam-macam yang bisa mendatangkan malapetaka bagi saya, bagi Pak Kapolri, dan juga bagi negara kita. Ayolah Pak, buka hasil kerja tim sus kasus Cirebon. Firasat saya mengatakan ada 2 simpulan yang sudah dicapai oleh kerja tim sus itu. Firasat loh ya. Pertama, bahwa Vina dan Eki memang meninggal akibat kecelakaan tunggal. Praktis tidak ada pidana. Dan yang kedua, ngendonnya para terpidana di dalam penjara sepanjang hayat mereka itu berawal dari pengakuan yang diperoleh akibat adanya penyiksaan, interogasi brutal dan gila-gilaan yang dilakukan oleh oknum-oknum pada tiap tahap proses penegakan hukum. Kalau hasil kerja tim sus dibuka, nasib para terpidana akan berubah. Mudah-mudahan kita terhindar dari musibah. Nah, sekarang mari kita bicara isu makro tentang pergantian Kapolri. Mudah-mudahan kita semua masih ingat ya, bahwa sekian tahun silam di gedung DPR RI, Jenderal Listio Sigit pernah mempresentasikan 8 komitmen dan 16 program prioritas Kapolri. Bunyi sih fantastis, tapi sayang beribu sayang, kalau kita juga ingat, 8 komitmen dan 16 program prioritas itu pembabakannya dibagi ke dalam 3 tahap. Tahap ketiga alias tahap terakhir jatuh tepat pada akhir tahun 2024. Nah sekarang sudah tahun 2025, bulan September. Dan sepanjang yang saya coba cermati di media, tidak ada revisi, tidak ada pemutakhiran, tidak ada pembaruan terhadap komitmen dan program prioritas Kapolri. Karena itu ya agak aneh memang kalau saya katakan bahwa terus terang per Desember 2024 sampai September 2025 hari ini praktis seolah-olah Kapolri bekerja tanpa komitmen dan tanpa program prioritas. Siapapun pejabatnya, Jenderal Listio Sigit kah atau jenderal-jenderal yang lain kah, kalau Kapolrinya tidak punya komitmen plus tidak punya program prioritas, maka memang sudah sepatutnya diganti. Nah, kalau mau fair, kalau mau objektif, kita harus buka kembali nih catatan-catatan selama Jenderal Listio Sigit menjabat sebagai Kapolri. Lalu kita bandingkan dengan program prioritas dan komitmen yang dia punya. Sehingga kita bisa takar, sehingga kita bisa simpulkan berapa komitmen yang terrealisasi dan berapa pula program prioritas yang terselenggara. Lebih bagus lagi kalau kemudian kita cek setelah semuanya terrealisasi, efektivitasnya berapa? Pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan keamanan kita bagaimana? Tanda tanya menurut saya. Saya pribadi punya beberapa catatan untuk Jenderal Listio Sigit. Mudah-mudahan ditanggapi secara konstruktif. Bukan dipersekusi,
apalagi dikriminalisasi. Catatan pertama, sepertinya memang tidak mudah untuk menghilangkan kosakata asing, kosakata yang sebetulnya tidak enak untuk diucap di dalam kamus obrolan kita sehari-hari. Kosakata berbunyi parcok alias partai coklat. Kosakata ini diciptakan secara nakal sebagai sebuah gambaran sederhana tentang betapa dunia penegakan hukum kita digagahi habis-habisan oleh politik. Dan ketika bicara dunia penegakan hukum, suka tidak suka, maka sorotan utama memang terarah pertama sekali adalah kepada institusi yang kita cintai, Korps Tribrata, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Parcok adalah sebutan sinis bagi Polri yang seolah lupa daratan, sehingga mereka tidak hanya bekerja demi pelayanan, pengabdian, dan pengayoman plus penegakan hukum, tapi parcok merupakan kiasan betapa teman-teman kita di kepolisian seolah tidak mampu melawan syahwat untuk juga bermain-main dengan politik, ikut cawe-cawe dalam kekuasaan. Sampai-sampai ada sebutan, ya ini bisa kita diskusikan panjang, sebutan bahwa konon rezim yang berkuasa saat ini pun juga mendapatkan sumbangsih dari kerja parcok. Betul atau tidak? Apa boleh buat? Itu kadung menjadi simpulan di benak banyak orang. Tidak hanya kaum cendekiawan, tapi juga masyarakat awam. Sudah barang tentu, siapapun Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Listio Sigit nantinya harus, saya tandaskan ya, harus bisa memurnikan kembali Korps Tribrata keluar dari ranah politik. Tidak lagi ikut bermain-main dalam permainan politik. Politik partisan, pro sana kontra situ. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, Pak Kapolri, Pak Listio, beberapa bulan terakhir ini saya sempat berdiskusi dengan sekian banyak kaum pintar. Dan semua sia sekata, kalaulah pemberantasan korupsi di tanah air ini kita bikin rankingnya, kita bikin pemeringkatannya, maka yang berada di peringkat nomor 1 adalah Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung diingat, dicatat, diliput, diwartakan, dan tersimpan di benak publik sebagai lembaga penegakan hukum yang paling gencar melakukan pemberantasan korupsi. Dana yang berhasil dipulihkan juga tergolong spektakuler. Berada di peringkat kedua, nah ini, belakangan ini Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya juga bergairah untuk menunjukkan mereka punya gigi. Mereka punya taring. Mereka masih bisa diharapkan oleh masyarakat banyak untuk sungguh-sungguh melakukan perang bubat terhadap para penggangsir uang negara. Karena itu, kasus tentang kuota haji dan kasus-kasus lainnya layak dijadikan sebagai data yang kemudian menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berada di peringkat kedua. Lantas bagaimana kinerja Polri? Lagi-lagi sedih sebetulnya mengatakan ini. Prestasi Polri dalam pemberantasan korupsi di tanah air per detik ini paling tidak terdengar sayup-sayup sampai. Pengetahuan saya terbatas berdasarkan apa yang diliput oleh media. Dan berdasarkan apa yang diliput oleh media, memang sejujurnya saya juga tidak pernah tuh membaca berita sesingkat apapun itu bahwa Polri berhasil membongkar korupsi di daerah sana, berhasil memulihkan kerugian negara di sebelah sana. Tidak pernah. Dan ini sangat disayangkan. Karena salah satu menurut saya personil Polri yang tergolong teladan, yaitu Novel Baswedan, pernah menempati posisi yang cukup strategis di dalam semacam satker atau sejenisnya lah, yang dibentuk oleh Jenderal Listio Sigit untuk memaksimalkan kiprah Polri dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tapi lagi-lagi, hingga hari ini, hingga saat saya berbusa-busa mengatakan ini, saya belum memiliki catatan yang positif tentang apa yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh Novel Baswedan dengan kendaraan barunya lewat Polri untuk ikut berkontribusi membersihkan negara kita dari tikus-tikus bangsa itu. Jadi di sini garis bawahnya adalah Kapolri yang akan datang memang harus bisa memaksimalkan
peran dan fungsi satuan-satuan kerja yang berurusan dengan pemberantasan korupsi. Kiasan sederhananya, bagaimana mungkin bisa membersihkan lantai yang kotor kalau ternyata sapunya sendiri penuh dengan debu? Ya, pahami sendirilah kalimatnya. Itu catatan kedua. Catatan yang ketiga, catatan terakhir dari sekian banyak PR yang ditinggalkan oleh Jenderal Listio Sigit, yaitu mengenai relasi antar lembaga negara. Bulan-bulan terakhir ini, kalau kita simak berita, adalah itu reportase-reportase yang kurang menyenangkan yang memberikan potret tentang bagaimana relasi antara Korps Tribrata dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang terkenang oleh saya memang catatan yang tidak begitu menggembirakan. Misalnya, ada personil Densus yang berulang kali disergap oleh personil TNI. Personil TNI yang sedang bertugas melakukan pengamanan terhadap otoritas kejaksaan. Jadi pertanyaan, kenapa kemudian ada personil Densus yang disebut-sebut memata-matai Jampitsus Kejaksaan Agung? Situasi itu pada akhirnya dicatat oleh publik sebagai situasi gesekan antara Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI. Gesekan yang semestinya tidak terjadi. Lagi, ini bicara kerusuhan bulan Agustus lalu. Ketika sejumlah kantor polisi, markas polisi diserbu oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Merusak sana, anarki sini, bakar-bakaran, rusak-rusakan, dan seterusnya. Dalam situasi yang sangat-sangat mengkhawatirkan itu, bisa kita saksikan bagaimana teman-teman tentara dari 3 matra mereka ikut turun ke jalan berusaha menenangkan massa, berusaha juga untuk menjaga markas-markas polisi. Namun sayangnya, pemunculan tentara macam itu sekarang justru dinarasikan sebagai seolah-olah indikasi militer akan masuk ke dalam dunia sipil lebih jauh lagi. Dan itu terasa merisaukan oleh sekian banyak khalayak. Polri semestinya bisa mengedukasi warga dengan mengingatkan bahwa kalau kita mengacu Undang-Undang Polri, di sana ada pasal yang berbicara tentang betapa Polri bisa meminta bantuan atau dukungan dari TNI guna mengendalikan situasi. Jadi jangan ditafsirkan ini sebagai tanda-tanda betapa katakanlah militer mencoba untuk menerapkan situasi darurat di tanah air. Jangan pula dimaknai betapa militer ingin masuk lebih jauh ke dalam dunia sipil. Jangan pula diartikan bahwa tentara ingin mengambil fungsi polisi. Tidak semestinya seperti itu. Andaikan sekali lagi Polri mengedukasi masyarakat bahwa ada peraturan di dalam Undang-Undang Polri yang memungkinkan TNI ikut mendukung kerja Polri. Ada satu contoh lagi. Itu loh, ada sebuah potongan video sejumlah personil Brimob yang disebut-sebut telah melakukan pengamanan terhadap personil BAIS. Sayangnya tayangan itu terlalu singkat. Saking singkatnya sampai-sampai yang paling mudah untuk kemudian masyarakat maknai adalah, lihat nih, yang bikin kerusuhan siapa? Yang bikin kerusuhan adalah pihak yang diamankan oleh Brimob. Jelas, itu tafsiran yang menurut saya kebablasan. Tafsiran yang menurut saya tidak beralasan. Tafsiran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu, Polri semestinya juga bisa meredakan syak wasangka masyarakat, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh lembaga negara ketika Polri mengambil inisiatif untuk bicara bahwa tidak ada rivalitas, tidak ada persaingan tidak sehat, tidak ada gontok-gontokan antara Polri dan TNI dalam situasi kerusuhan tempo hari. Nah, Pak Jenderal Listio Sigit yang saya hormati, ini 3-4 catatan yang menurut saya harus saya sebut ini menjadi catatan yang ditulis dengan tinta merah di akhir masa jabatan Bapak. Kalau memang benar Bapak akan diganti. Jadi siapa gerangan Jenderal Bintang 3 yang layak naik jadi Jenderal Bintang 4 lalu menggantikan Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolri? Ya semestinya ya,
Dari ratusan ribu insan Tribirata, masa tidak ada satupun yang layak menjadi TB1? Semestinya ada lah. Tapi apa boleh buat? Hitung-hitungan kotor ya. Demi memulihkan marwah institusi Polri, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia penegakan hukum di tanah air, demi Presiden Prabowo lebih tenang batinnya menyikapi situasi di dalam negeri terkait dengan ketertiban, maka masuk akal juga kalau Presiden Prabowo mengeluarkan perpu. Isinya bahwa Kapolri mendatang di outsource alias direkrut dari jauh dari luar Jalan Trunojoyo saja.